Shalom sahabat GKI Camar yang terkasih. Tema renungan kita adalah kasih yang mengampuni dan memulihkan. Bacaannya terambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14. Yang berbunyi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sahabat GKI Camar yang terkasih, saat kita mengikuti Yesus tentu tidak langsung atau ada jaminan hidup akan bahagia selalu, akan mulus selalu dan penuh berkat selalu. Namun ada saatnya hidup ini penuh kepahitan, luka dan benci. Ada kisah tentang seorang keluarga bernama Bapak Tony bersama istri dan anaknya. Dalam satu perumahan hanya terdapat 3 keluarga Kristen, termasuk rumah yang berhadapan dengan rumah Bapak Tony. Suatu hari, sebut saja rumah Bapak Alip didatengin oleh PLN karena listriknya menunggak pembayaran. Dan keluarga Bapak Alip pun sengaja pergi karena takut ditagih. Akhirnya orang PLN meminjam tangga ke rumah Bapak Tony untuk memotong aliran kabel listrik tersebut. Pulanglah keluarga Bapak Alip dan tahu hal tersebut, dan Bapak Alip pun marah besar dan memusuhi keluarga Bapak Tony. Setiap pagi Bapak Alip akan dengan sengaja memanaskan motornya dengan kencang dan mengarahkan asapnya ke rumah Bapak Tony. Lalu setiap berpapasan juga Bapak Alip akan membuang ludah dan berkata kasar. Ada pula sengaja membuang sampah di depan rumah Bapak Tony. Keluarga Bapak Tony memang sempat marah dan kesal, namun memilih tidak membalas sama sekali dan justru memilih mendoakan. Sampai suatu saat Bapak Alip jatuh sakit keras dan meminta bantuan untuk diantarkan ke rumah sakit. Tidak ada tetangga yang mau membantu karena sikapnya tersebut dan hanya Bapak Tony yang mau membantunya. Singkat cerita, keluarga Bapak Alip juga harus meninggal dunia. Dan Bapak Tony lah yang hanya peduli membantu segala sesuatu. Oleh karena kekuatan doa dan kesabaran, kebencian itu pun menjadi pengampunan. Istri dan anak juga akhirnya meminta maaf karena merasakan kesalahan tersebut. Dan kedua keluarga ini pun berdamai. Bapak Ibu, dari cerita tersebut kita melihat betapa kekuatan doa itu dan pengampunan itu sungguh luar biasa. Demikian juga dengan Paulus ingin jemaat di Kolose memaknai manusia baru mereka yang dulu hidup dengan kebobrokan menjadi jemaat yang saling mengasihi. Begitu juga dengan kita semua pada saat ini. Paulus ingin menyampaikan sabar dan saling mengampunilah. Walaupun dua hal itu sangatlah berat bagi kita di zaman yang kejam ini. Namun bukankah Tuhan juga sudah terlebih dahulu mengampuni kita? Kenapa kita justru tidak dapat mengampuni sesama dengan alasan dosa atau luka yang dia buat besar daripada kita? Padahal di hadapan Tuhan kita ini semua sama, tidak ada dosa kecil dan besar. Berdosa ya tetap berdosa, salah ya tetap salah. Belajarlah mengasihi orang lain, dimulai dengan kasih kepada diri sendiri. Setiap hari carilah hal-hal positif yang dapat kita syukuri karena kita melihat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Agar ketika disakiti, cinta Tuhan itu membalut kita sehingga yang ada niatnya bukan membalas kejahatan tersebut, tapi justru mengampuni dan mendoakan. Penuhilah tangki hidup kita dengan kasih Tuhan. Maka yang keluar dalam diri kita adalah kasih, bukan kebencian. Amin. Selamat menjalani seminggu ke depan dengan balutan cinta kasih Tuhan untuk berpulih dan saling memulihkan dalam pengampunan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, seberapapun sakitnya kehidupan yang harus kita jalani, ajarkanlah kami ya Tuhan untuk saling mengampuni, untuk saling mengasihi saudara-saudari kami yang lainnya ya Tuhan, agar kehidupan kami terus memancarkan cinta kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.